Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sudut berelasi dari kuadran 2. Nama saya Gustino. Saya Vindi, nama saya Audrey. Nama saya Yohanan. Nama saya Karen. Ya. Sebelum memasuki penjelasan kuadran kedua, saya pertama akan menjelaskan sudut-sudut istimewanya terlebih dahulu. Yang pertama sin alfa. Jika alfanya 0 derajat, maka sin alfa akan menjadi 0. Jika 30 akan menjadi setengah. Ini akan menjadi setengah akar 2, ini akan menjadi setengah akar 3, ini akan menjadi 1. Untuk cos terbaliknya, berarti ini akan menjadi 1, ini akan menjadi setengah akar 3, ini akan menjadi setengah akar 2, ini akan menjadi setengah, ini akan menjadi 0. Untuk mendapatkan tan alfa, kita hanya perlu bagikan sin alfa dengan cos alfa, maka ini akan menjadi 0, ini akan menjadi akar 3/3, ini akan menjadi 1, ini akan menjadi akar 3, dan ini akan menjadi infinite. Setelah penjelasan dari sudut istimewa, kini kita baru bisa menjawab soal dari ini karena memerlukan sudut istimewa. Pertama saya akan membuktikan kenapa di kuadran 2 itu hanya sin yang memiliki nilai positif dan yang lain negatif. Di sini ada kuadran 1, di sini ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Di kuadran 1 ini sudutnya itu tidak lebih dari 90, jadi dari 0 sampai 90. Jadi sudutnya itu kurang dari 90, tetapi lebih dari 0. Pada kuadran 2 itu sudutnya itu kurang dari 180, tetapi lebih dari 90, lebih sama dengan 90. Jadi alfa itu sama dengan, yaitu dapat lebih atau sama dengan dari 180, tetapi kurang sama dengan 90 derajat. Jadi di antara dari 90 sampai 180 itu termasuk di kuadran 2. Kemudian di kuadran 3 berarti alfa kurang dari 270 tetapi lebih dari 180. Dan terakhir ada kuadran 4. Di mana kuadran 4 itu sudutnya itu kurang sama dengan 360 derajat tetapi lebih sama dengan dari 270 derajat. Oke. Pertama kita akan fokus ke kuadran 2. Alfa kurang sama dengan 180 lebih dari 90 derajat. Oke. Dari sini pertama saya akan menggambarkan garis tengah di sini. Kemudian sini ada alfa. Kemudian ini kita memiliki 3 sisi sudut, di mana pertama ada oposit atau sisi depan, kemudian kita ada adjacent atau sisi samping, kemudian kita ada hypotenuse atau sisi miring. Opposite atau sisi depan itu adalah sisi yang berada di depannya alfa, di mana ini berarti opposite-nya. Opposite ini karena ini di y dan ini di min x dan ini kita ada. And then pertama kita akan cari nilai dari sin. Sin itu sin alfa sama dengan O/H. Di mana opposite-nya itu, opposite adalah y per h-nya atau hypotenuse adalah r, berarti y per r. Kemudian ada cos, cos alfa sama dengan a per h, berarti adjacent per hypotenuse atau sisi samping per sisi miring. Berarti adjacent-nya itu adalah min x per h-nya adalah r atau sisi miringnya. Kemudian ada tan alfa sama dengan O per
Y per A nya adalah min X. Berarti kita tulis di sini min X. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa hanya sin yang memiliki nilai yang positif, cos dan tan memiliki nilai yang negatif. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa sin itu positif, cos dan tan itu negatif. Jadi kita punya rumus sin alfa sama dengan, karena sisinya itu kurang dari 180, berarti kita dapat tulis sin 180 derajat, nggak usah tulis, dikurangi dengan alfa, dikurangi dengan sebuah sudut, karena sebuah sudut itu tidak mungkin lebih dari 180. Jadi dikurangi dengan alfa, maka hasilnya akan sin alfa. Kenapa positif? Karena kita balik lagi, di sini adalah positif. Dan kemudian ada cos. Cos alfa sama dengan cos 180 derajat dikurangi dengan alfa, nilainya adalah min cos 180. Min cos alfa. Kenapa dari min cos alfa? Karena di sini cosnya adalah min dan tannya juga min. Berarti jika tannya min, berarti di sini adalah tan alfa sama dengan tan 180 dikurangi sama alfa sama dengan min tan alfa. Dari sini juga kita bisa tentuin bahwa di ukuran satu ini semuanya positif. Jadi sin, cos, dan tan semuanya positif. Kalau di ukuran 2 hanya ada sin yang positif, berarti di sini sinnya positif, cosnya negatif, dan tannya negatif juga. Kalau di ukuran 3 berarti sinnya berupa negatif, cosnya negatif, dan tannya positif. Pada ukuran 3 hanya ada tan yang positif. Kemudian ada kode 4 hanya cos yang positif. Berarti sinnya jadi negatif, cosnya jadi positif, dan tannya jadi negatif. Jadi kalau ingin lebih hafal, berarti di kuadran 1 itu semuanya positif. Kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kalau kuadran 3 hanya tan yang positif. Dan kalau kuadran 4 hanya cos yang positif. Sebentar lagi kita ada contoh soal, tolong menyimak. Oke, sekarang kita akan menjelaskan rumus ini dalam bentuk tegak lurus. Tegak lurus ini kita menggunakan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di sini dia itu berbentuk vertikal, jadi makanya tegak lurus. Terus di kuadran 1 dia mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Terus di kuadran 2 dia mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Terus dari kuadran 3 dia mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Terus di kuadran 4 dia mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, sekarang kita akan menjelaskan rumus ini dalam bentuk tegak lurus. Dia mulai dari sin alfa sama dengan sin dalam kurung 90 derajat tambah alfa. Nah, kenapa dia tambah? Karena kalau kita kurang, nanti dia jadi kuadran 1. Jadi kita tidak mungkin menguranginya. Jadi harus tambah supaya dia jadi kuadran 2. Jadi rumusnya sekarang sama dengan cos alfa. Nah, kenapa cos alfa? Dia karena sin sama cos itu dia berbalikan saja. Karena kalau dia sin, dari sini tuh dia mulai dari 0 sampai 1. Terus cos itu dari 1 sampai 0. Jadi berbalikan aja. Gitu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan cos alfa. Cos alfa sama dengan cos dalam kurung 90 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa. Nah, kenapa dia min sin alfa?
Karena kita masih mengikuti rumus yang dari 180 derajat yang dikasih sama Karen tadi. Walaupun dia berubah jadi sin, dia tetap masih min. Jadi masih tetap sama, pokoknya sama dengan yang 180 derajat. Oke, sekarang kita tan alfa. Tan alfa sama dengan tan dalam kurung 90 derajat tambah alfa sama dengan min kotan alfa. Nah, kenapa min kotan? Karena di tan itu tidak ada berkebalikan. Jadi kita mengikuti apa yang rumus yang kita diberi saja, seperti yang di kuadran 2 ini. Jadi dia makanya tetap sama aja. Setelah penjelasan yang detail dari Karen seperti yang ada di sini, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ada sin 120. Sin 120 itu kan dia kurang dari 180 dan lebih dari 90. Jadi dia termasuk kuadran 2. Jadi kita cara cari sin 120 ini kita pakai rumus yang ada di sini. Yang sin alfa sama dengan sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa. Jadi langsung kita masukin aja ke ini sin dalam kurung 180. Nah, cara cari alfanya itu kita kurangin 180 dengan 120. Itu hasilnya 60. Kan sama 180 dikurang 60 jadi 120. Lanjut kita pakai 60 nya aja, jadinya sin 60 itu sama dengan, kalau kita lihat dari tabel sudut istimewa, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Jadi dapat sin 120 adalah 1/2 akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu cos 180. Cos 180 kita pakai sama caranya, kita pakai rumus yang ada di sini. Itu cos alfa sama dengan cos 180 dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Kenapa min? Karena di sini di keadaan 2 itu yang positif hanya sin alfa. Jadi cos dan tan alfa itu negatif. Jadi lanjut ini cos 180 dikurang, karena ada sama-sama 180 jadi kita kurangin 0 aja. Jadi sama dengan cos jadi sama dengan itu minus cos 0 derajat sama dengan minus 1. Karena kita lihat dari tabel sudut istimewa, kalau cos 0 derajat itu sama dengan 1. Tinggal kita tambahin minus saja karena di kuadran 2 cos itu minus. Gitu. Jadi hasilnya minus 1. Oke, ini sekarang soal kedua. Soal keduanya itu cos 150 dikurang sin 90. Sekarang kita cari cos 150 dulu. Jadi pakai rumus yang kuadran kedua juga. Jadi cos 150 itu masukin rumus yang ini dulu, cos dalam kurung 180 yang hasilnya yang dikurang hasilnya 150 itu dikurang 30. Jadi kita kurangin 30 tutup kurung. Jadi cos kita sekarang 30. Habis itu ini min, soalnya di sini min. Di dalam rumus istimewa itu cos 30 jawabannya min 1/2 akar 3. Habis itu sekarang ini udah jawabannya yang pas. Sekarang kita cari yang sin 90. Sin 90 ini udah ada di rumus sudut istimewa, jadi tidak perlu dicari lagi atau dihitung.
Jadi sin 90 itu jawabannya 1. Terus kita tinggal dikurangin aja. Min 1/2 akar 3 dikurang 1. Oke, terus kita tinggal dihasilin aja. Min 1/2 akar 3 dikurang 1. Jadi kita tulis sekarang min 1/2 akar 3 kurang 1. Terus ini min akar 3/2 kurang 1. Soalnya nanti tinggal di atasin aja. Jadi min. Ya, begitu. Atau min akar 3 kurang 2/2. Ini hasilnya ini, guys. Oke, latihan soal kita hari ini sudah selesai. Makasih. Sekian dari kelompok kami, maafkan kami jika ada kesalahan. Terima kasih.